Perkenalkan, kami dari Kepas Clarity Podcast. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Billboard Maros Pangkep. Nah, bersama narasumber hebat kita hari ini yaitu Kak Putri Alwahjania Wahyuni STR4 yang juga merupakan koordinator Pusat Informasi Geologi sekaligus bagian dari Dinas Pariwisata. Dan waktu, langsung aja kita ke topik pembahasan. Oke, untuk pertanyaan pertama nih untuk narasumber hebat kita, sebenarnya Kak, apa sih peran penting dari pendirian Museum Pusat Informasi Geologi Kabupaten Pangkep ini bagi untuk mengenalkan sejarah-sejarah geologi? Baik, sebelumnya perkenalkan sekali lagi saya Putri Wahyuni sebagai orang yang dipercayakan dari instansi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebagai koordinator di Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep. Jadi saya kurang lebih sudah 2 tahun lebih ya, hampir 3 tahun sebagai menjabat sebagai koordinator di sana atau PIC ya, atau biasa kita kenal dengan PIC di sana. Dan untuk menjawab pertanyaan pertama nih dari adik-adik Sansa mengenai apa peran Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep mengenai pengenalan atau edukasi yang mengenai geologi yang ada di Pangkep, Maros Pangkep khususnya. Baik, Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep itu sendiri mulai dibangun pada tahun 2020 dan mulai diresmikan pada tahun 2021 oleh Badan Pusat Geologi Nasional di bawah Kementerian SDM, Energi Sumber Daya Mineral atas rekomendasi atau permintaan dari pemerintah daerah Kabupaten Pangkep di bawah saat ini dari dulu dan sampai saat ini berada di bawah naungan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pangkep. Itu dulu awalnya mengenai PIG Maros Pangkep. Nah, perannya apa saja? Seperti namanya ya. Oh ya, sebelumnya Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep ini merupakan pusat informasi yang pertama di Indonesia Timur dan sekarang menjadi salah satunya di Pulau Sulawesi. Jadi sekarang kami dari dulu sih sampai saat ini kami sudah banyak menerima kunjungan ya, baik itu kunjungan wisatawan maupun untuk studi banding dari kabupaten atau kota atau bahkan provinsi-provinsi lain yang ingin datang mengunjungi Pusat Informasi Geologi dalam rangka ingin melihat karena mereka ingin membangun pusat informasi geologi juga di daerah mereka masing-masing. Nah, perannya itu sangat banyak ya, mungkin bisa dirasakan juga sama adik-adik dan teman-teman yang di sini sudah pernah berkunjung ke Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep. Baik, seperti namanya yaitu Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep, yaitu sebagai pusat edukasi khususnya mengenai bidang geologi dan eduwisata juga, eduwisata untuk mengenalkan tentang geologi, tentang keberagaman budaya, biologi, hayati dan lain sebagainya, dan untuk menarik wisatawan juga. Salah satunya kita pastinya tujuan utamanya untuk menarik pengunjung karena di sana merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pangkep. Kita juga berfokus pada bagaimana kita mengembangkan dan mendukung kemajuan wisata khususnya di bidang geopark. Tentunya Pusat Informasi Geologi Maros Pangkep ini sendiri kalau kita lebih rinci lagi itu peran-perannya itu sangat banyak ya, selain edukasi, eduwisata, itu juga untuk ajang bersosialisasi. Sosialisasi kita itu kami menerima kunjungan dari berbagai lapisan masyarakat ya, baik itu dari kalangan siswa-siswi, mahasiswa, wisatawan pada umumnya maupun mancanegara. Jadi dalam kegiatan kunjungan kami itu menjelaskan dan memaparkan bagaimana hal-hal apa saja yang terkait dalam Geopark Maros Pangkep pada khususnya.
Selama di dalam kami memiliki 4 zona inti dan 1 zona tambahan yaitu ruang audiovisual, di mana nanti pada saat pengunjung atau wisatawan yang berkunjung sudah berkeliling, pada awalnya sudah berkeliling, sudah kami edukasikan, informasikan dan sudah kami jelaskan oleh pemandu kami. Terakhir itu ada kegiatan nonton bareng atau di bioskopnya ya, atau di teaternya itu atau biasa kita sebut ruang audiovisual. Itu kita akan memutarkan beberapa video edukasi mengenai geologi dan pariwisata yang ada di khususnya di Maros Pangkep. Selain itu, PIG juga berperan sebagai media penyimpanan dan akses data yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung ya yang datang, baik itu pelajar, peneliti juga pada khususnya, dan masyarakat umum juga pada umumnya. Lalu selanjutnya itu berkolaborasi. Kolaborasi ini sudah sangat banyak yang kita lakukan. Kita berkolaborasi dengan sekolah-sekolah, dengan organisasi, instansi maupun lembaga yang pernah hadir atau berkunjung ke pusat informasi geologi, dan baik itu mereka berkunjung ataupun menggunakan pusat informasi geologi Maros Pangkep sebagai media mereka dalam berkegiatan. Lalu lebih menumbuhkan juga rasa kesadaran kepada pengunjung atau wisatawan pada umumnya bahwa pusat informasi geologi itu ada dan berada di Kabupaten Pangkep. Nah, dengan beberapa peran-peran tersebut, pusat informasi geologi Maros Pangkep diharapkan menjadi jembatan antara ilmu pengetahuan geologi dan masyarakat, serta bagaimana keberadaannya menjadi satu cara melestarikan warisan geologi dan budayanya khususnya di kawasan Maros Pangkep. Wow, detail banget ya penjelasan dari Kak Putri ini. Wah. Nah, terus Kak, tadi kan tuh peran utama. Gimana nih kalau peran pemerintah Kabupaten Pangkajene untuk geologi Maros Pangkep ini? Baik, pertanyaannya sangat bagus ya untuk di ranah saya juga sebagai salah satu staf di pemerintahan, khususnya di bidang pariwisata di Dinas Pariwisata dan Olahraga, yang dipercayakan untuk saya dulu sebagai analis objek wisata. Saat ini juga berperan sebagai koordinator PIG. Tentunya pemerintah itu memiliki peran kunci ya dalam rangka pengembangan geologi, terutama untuk mendukung keberadaan geopark Maros Pangkep. Baik itu dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan lain sebagainya. Beberapa peran atau fungsi pemerintah itu, yang pertama kita sama-sama tahu bahwa kalau di pemerintahan itu tugasnya menyusun kebijakan ya, menyusun kebijakan dan regulasi. Baik, untuk menyusun kebijakan dan regulasi di sini seperti kita ketahui bahwa pariwisata berkelanjutan masuk ke dalam program pemerintah ya, program pemerintah Kabupaten Pangkep sendiri, dan keberadaan UNESCO Global Geopark Maros Pangkep ini sebagai bagian di dalamnya, sebagai bagian pelestarian di dalamnya. Jadi pemerintah Kabupaten Pangkep pastinya mendukung sekali ya adanya keberadaan Geopark Maros Pangkep ini. Selanjutnya itu mendukung penelitian dari berbagai akademisi. Jadi kami di instansi ya, di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga khususnya itu kami sangat terbuka untuk kedatangan tamu, baik itu dari kalangan peneliti, dari mahasiswa yang ingin meneliti. Salah satunya tadi yang menjadi narasumber kita sebelumnya itu Kak Kasim. Nah, Kak Kasim saat ini itu sedang melakukan kegiatan penelitian juga, khususnya di terima kasih. Jadi Kak Kasim itu sedang melakukan penelitian juga, khususnya di bidang geologi. Tempatnya itu di Pusat Informasi Geologi Pangkep juga. Jadi Kak Kasim nanti outputnya ingin membuat semacam alat untuk mendeteksi jika ada gangguan-gangguan yang mendekati koleksi kita. Ya, jadi itu sangat bermanfaat ya untuk pemerintah dan untuk masyarakat umum juga. Lalu selain itu kami juga sangat mendukung pengelolaan sumber daya alam. Salah satunya yaitu mengawasi izin tambang. Kalau sama-sama kita tahu kita punya tambang besar ya, banyak di sini. Salah satunya ada Tonasa untuk semennya, tambang-tambang yang lain juga. Jadi pemerintah itu hadir untuk bagaimana caranya kawasan itu mendapat kami dampingi untuk adanya batasan-batasan.
dikelola pemanfaatannya secara optimal dan berkelanjutan, tidak merusak ya, seperti itu. Dan nggak ada eksploitasi. Iya betul, dia tidak ada eksploitasi, betul sekali. Lalu pemerintah juga baru-baru ini bekerja sama dengan Badan Pengelola Geopark Maros Pangkep itu dalam rangka penanaman mangrove. Di daerah pesisir pantai Moro kemarin itu ada penanaman mangrove yang dihadiri sama banyak stakeholder yang diundang, salah satunya bekerja sama dengan pemerintah ya, lembaga dan organisasi. Lalu untuk edukasi dan sosialisasi juga itu dengan adanya pusat informasi geologi Maros Pangkep, dari situ pemerintah juga mendukung adanya kegiatan edukasi, wisata dan sosialisasi dengan adanya pusat informasi geologi Maros Pangkep agar lebih menyebarluaskan ya kesadaran mengenai geologi, lalu meningkatkan kunjungan wisatawan khususnya di bidang geologi dan lain sebagainya. Lalu yang juga ada biasa bekerja sama secara internasional. Jadi instansi kami atau di pemerintahan itu berpartisipasi dalam berbagai macam undangan forum-forum global maupun nasional ya, mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung khususnya di bidang geopark Maros Pangkep. Lalu dengan adanya peran tersebut, pemerintah itu memastikan bahwa ilmu geologi itu dimanfaatkan secara bijak, aman dan berkelanjutan untuk kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. Seperti itu. Wow, dari pemerintahan nih Kak, correct me if I'm wrong, menurut artikel yang pernah saya baca itu bahwa Geopark Maros Pangkep ini sudah diresmikan oleh UNESCO. Jadi pertanyaan saya nih Kak, apa sih dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh masyarakat lokal terkait dengan peresmian Geopark Maros Pangkep di UNESCO? Wah, bagus sekali ya pertanyaannya. Jadi pertanyaan itu sangat berhubungan sekali dengan yang saat ini Geopark UNESCO Global Geopark Maros sedang dicanangkan. Jadi UNESCO Global Geopark Maros Pangkep itu hadir ya atau diakui itu mulai dari tahun 2023. Jadi kurang lebih bulan Mei tahun 2023 kami diakui sebagai UNESCO Global Geopark Maros Pangkep, yaitu geopark yang sudah diakui secara internasionalnya atau global, yang dahulunya sebelumnya itu masih berskala nasional. Lalu apa saja sih dampaknya bagi masyarakat pada umumnya setelah ditetapkannya UNESCO Global Geopark Maros Pangkep ini ya? Jadi pertama itu pastinya adanya konservasi, banyaknya kegiatan konservasi warisan geologi, ekologi dan budaya. Jadi status UNESCO ini menegaskan kembali mengenai pentingnya kawasan ini tuh untuk dilindungi. Jadi dengan begitu upaya pelestarian formasi kars kami, keanekaragaman hayati kami, daerah kami ya maksudnya, dan untuk menjadi lebih terstruktur dan mendapat dukungan internasional. Karena kan UNESCO kita sama-sama tahu itu organisasi internasional ya. Lalu selanjutnya itu peningkatan ekonomi melalui biowisata dan ekowisata. Jadi pengakuan dari UNESCO ini secara global itu otomatis menarik minat wisatawan, apalagi wisatawan minat khusus. Jadi kalau minat khusus itu kalau wisatawan ini umum kan, nah biasanya kalau umum itu yang berkunjung ke mall, ke tempat-tempat rekreasi pada umumnya. Kalau misalnya wisatawan minat khusus itu yang salah satunya ini kayak berkunjung ke geopark, ke kars, ke mungkin ke gua. Nah itu biasa itu disebut minat khusus. Nah itu juga meningkatkan dan bisa dibilang itu juga menambah peningkatan ekonomi ya untuk masyarakat. Mau tidak mau pasti dengan adanya kayak geowisata seperti misalnya Ramang-Ramang, Sumpang Blitar, Leang dan lain sebagainya, otomatis di dalamnya itu terdapat berbagai lini sektor seperti belum pemandunya, pengelolanya, penjual pedagangnya, lalu ada penyewaan mungkin kapal dan lain sebagainya, tempat duduk, kursi, karpet dan sebagainya. Itu secara langsung ya akan berdampak juga ke masyarakat untuk hal ekonominya. Lalu selanjutnya pengembangan pendidikan dan penelitian. Jadi sebagai geopark Maros Pangkep sudah diakui UNESCO, itu kawasan ini menjadi laboratorium yang hidup bagi pelajar, mahasiswa, peneliti,
baik itu ada program edukasi, workshop, dan kunjungan-kunjungan lapangan. Jadi baru-baru ini juga kita kedatangan, sebenarnya banyak sih baru-baru ini kita kedatangan tamu dari Prancis, Wow, keren banget sih. Internasional ya. dari China, ada dari Belgia juga yang melakukan penelitian. Jadi mereka semakin penasaran. Nah, itu akan menambah rasa penasaran mereka untuk datang dan hadir di Geopark Maros Pangkep ini. Lalu selain itu ada peningkatan infrastruktur pasti, dan maksudnya itu kayak seperti UNESCO itu biasanya mendapat dukungan pemerintah ya. Jadi kita bisa membangun atau memperbaiki sarana dan prasarana ya, seperti jalan dan pusat informasi Geopark Maros Pangkep itu juga geologi Maros Pangkep itu salah satunya. Jadi sangat didukung ya kehadirannya. Lalu ini juga memudahkan wisatawan untuk memperbaiki atau mengakses jalan-jalan yang ada di Maros Pangkep yang sebelumnya mungkin rusak-rusak, tapi dengan adanya kehadirannya Geopark Maros Pangkep ada geoset-geosetnya seperti Sumpang Gita dan lain sebagainya, itu aksesnya diperbaiki seperti itu. Selanjutnya yaitu lebih ke identitas kita sebagai masyarakat lokal dan kebanggaan masyarakat, bangga tidak kalau kita diakui secara internasional. Bangga banget ya pastinya. Apalagi pengakuan internasional ini menumbuhkan rasa kebanggaan kita atau proud kita untuk semakin mencintai daerah kita, alam kita. Lalu terakhir itu ada kolaborasi internasional dan pertukaran pengetahuan. Jadi adanya atau hadirnya pengakuan dari UNESCO Global Geopark Maros Pangkep ini itu menambah jaringan kita, link kita untuk dapat berkolaborasi dalam berbagai kegiatan Geopark ya, baik itu dalam pelatihan. Jadi pelatihan itu sudah banyak sekali, apalagi yang mungkin yang sudah kami ikuti, saya, Kak Kasim di ranah Youth Forum. Kalau kami tergabung dalam Youth Forum itu sudah sangat sering diikutkan kegiatan-kegiatan mengenai edukasi tentang geologi, Geopark dan lain sebagainya. Dan dampak-dampak itu saling melengkapi ya. Jadi tidak hanya sebagai Geopark Maros Pangkep ini tidak diharapkan sebagai tidak hanya sebagai tempat wisatanya, tapi juga sebagai model pembangunan atau pengembangan alam berkelanjutan yang di dalamnya itu terdapat konservasi, ekonomi, dan budaya. Masih cukup panjang. Jadi transparan teman-teman saya, teman-teman. Ini Geopark Maros Pangkep adalah batu karst terbesar kedua di dunia. Landscape-nya yang terbesar kedua di dunia setelah Cina Selatan. Bahkan sudah diusulkan ya Kak sebagai World of Heritage. Iya betul. Jadi untuk informasi tambahan lagi, insya Allah tahun ini ya Kak Kasim, tahun 2025 kita akan melakukan revalidasi kembali untuk mendapat pengakuan UNESCO Global Geopark Maros Pangkep. Jadi kalau di ini informasi tambahan, jadi untuk mendapatkan pengakuan di dunia itu, apalagi untuk ranah UNESCO itu 2 tahun adik-adik teman-teman. Jadi setiap 2 tahun itu harus diperbarui dan direvalidasi istilahnya. Jadi 2023 kemarin, jadi 2025 ini akan ada lagi kegiatan revalidasi seperti itu. Doakan ya. Oke, bicara soal pengakuan dari UNESCO nih Kak, artinya kalau kita sudah dikenal secara mancanegara nih Kak, artinya bakal banyak banget ya pengunjung yang datang, wisatawan mancanegara, bukan hanya dari lokal saja. Kira-kira yang selama ini kita amatin Kak, apa aja sih dampak yang ditimbulkan dari adanya peningkatan wisatawan itu sendiri bagi Geopark itu sendiri? Oke, baik. Kalau untuk Geopark secara umum itu mungkin skalanya besar kan ya. Jadi itu datanya memerlukan data seluruh kabupaten kota atau kabupaten khusus untuk di Maros Pangkep. Tapi yang pastinya peningkatan wisatawan khususnya yang berkunjung ya ke kawasan Geopark Maros Pangkep itu semakin meningkat setiap tahunnya, apalagi semenjak adanya pengakuan dari UNESCO Global Geopark Maros Pangkep seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu pengunjungnya semakin bervariasi.
yang dulu mungkin hanya masyarakat lokal yang di sekitarnya saja. Sekarang kami sudah banyak kedatangan wisatawan yang berasal dari kabupaten kota lain, bahkan provinsi dan negara lain. Yang dulu mungkin kita jarang sekali ya lihat bule ya berkunjung ke Pangkep, Geopark Manus Pangkep khususnya. Sekarang itu sudah biasa. Jadi baru-baru ini sudah kedatangan Malaysia, Singapura, Cina, Prancis yang hampir tiap bulan mungkin kami berinteraksi ya dengan mereka, karena kami juga menjadi bagian dari pemandu yang akan selalu harus siap ya untuk kedatangan kunjungan-kunjungan mancanegara seperti itu. Lalu untuk di PG, di Pusat Informasi Geologi Manus Pangkep ya, karena saya koordinator Pusat Informasi Geologi Manus Pangkep itu sendiri, itu pengunjungnya semakin meningkat dari tahun ke tahun. Saya masuk ke PIG itu mulai dari tahun 2023 sampai sekarang 2025, alhamdulillah pengunjungnya semakin meningkat dan semakin bervariasi. Dulu hanya mungkin siswa-siswi sekolah dasar, SMP, SMA, mahasiswa sekali-kali. Kalau sekarang itu sudah banyak ya wisatawan pada umumnya itu sudah banyak yang tahu. Kalau dulu kita sangat jarang kedatangan wisatawan umum, maksudnya masyarakat umum yang bukan dari kalangan siswa-siswi, pendidikan atau organisasi. Jadi sekarang kami sudah banyak kedatangan, itu di luar dari mancanegara ya. Kalau biasa kami berbincang-bincang atau tanya-tanya nih ke wisatawan umum, nah mereka tuh ternyata tahu Pusat Informasi Geologi itu dari platform sosial media, TikTok kebanyakan, TikTok sama Instagram. Jadi selain semakin bervariasi tingkat kunjungannya, jenis wisatawannya juga, ternyata media yang kami gunakan itu harus juga mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan yang ada sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Keren banget ya. Jadi ini last session buat Kak Puput. Nah, jadi gimana nih? Kan Kak Puput selaku koordinator. Bagaimana pandangan Kak Puput setelah melihat minat masyarakat, terutama kaum pelajar kayak kita semua ini, setelah pembukaan museum ini? Gimana nih Kak? Semenjak pembukaan museum ini ya. Jadi karena Pusat Informasi Geologi itu mulai berjalan yang diresmikan pada tahun 2021, jadi keberadaannya memang belum cukup lama, maksudnya belum terlalu lama ya, masih di bawah 5 tahunan. Jadi kami masih saat ini dalam proses bagaimana kami mengenalkan, mempromosi, membranding Pusat Informasi Geologi itu untuk lebih semakin dikenal ke khalayak luas. Jadi perubahan minat yang kami lihat ya dari semenjak adanya Pusat Informasi Geologi Manus Pangkep, dari perspektif kami mungkin sebagai pihak pengelola atau petugas yang bertugas hari-hari di Pusat Informasi Geologi, itu pengunjungnya lebih beragam pastinya. Ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang dulu mungkin siswa-siswi hanya anak-anak sekolah, sekarang itu kami kedatangan dari organisasi, dari masyarakat umum yang mungkin dari daerah mana, terus mancanegara pastinya. Lalu ada juga yang menggunakan Pusat Informasi Geologi untuk sebagai media pengenalan atau pemutaran film-film dokumenter seperti itu. Jadi sangat banyak ya. Jadi karena adanya Pusat Informasi Geologi Manus Pangkep ini, siswa-siswi itu atau pengunjung-pengunjung lain itu yang sekarang sudah beragam itu menjadi target utama kita. Jadi bagaimana caranya kita lebih mengenalkan lagi, membranding lagi si Pusat Informasi Geologi Manus Pangkep ini. Dulu hanya penjual sekolah, mungkin madrasah, maksudnya dulu hanya sekolah-sekolah umum. Mungkin sekarang tahun ini ya kita ingin fokus juga bagaimana lebih mengenalkan ke sekolah-sekolah yang madrasah.
pesantren yang masih banyak ya yang belum datang berkunjung ke PIG. Kita sekitar PIG Marus Pangkep. Lalu perubahannya juga itu di kalangan selain siswa-siswinya atau peserta didiknya itu ke gurunya. Jadi baru-baru ini kami mengadakan kegiatan sosialisasi di Pusat Informasi Geologi Marus Pangkep dengan mengundang berbagai UPT yang dari berbagai seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Pangkep itu. Jadi kepala sekolah atau perwakilan dari sekolahnya itu hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi Geopark Marus Pangkep di geologi, di Pusat Informasi Geologi itu agar tujuannya untuk lebih memperkenalkan lagi Pusat Informasi Geologi Marus Pangkep ke berbagai sekolah-sekolah yang mungkin belum terjamah atau belum pernah mengenal sebelumnya Geologi Marus Pangkep, lalu ke organisasi mungkin atau ke seluruh kecamatan, karena kemarin kami bahkan untuk kecamatan di pulau kami mengundang, jadi orang-orang dari atau perwakilan dari UPT di pulau itu datang juga untuk menghadiri kegiatan sosialisasi Marus di Pusat Informasi Geologi Marus Pangkep. Lalu perubahannya selanjutnya itu kepada masyarakatnya kali ya, masyarakat umumnya itu lebih terlibat. Salah satunya pasti kalau misalnya adanya destinasi yang berdiri itu akan banyak lini di dalamnya seperti petugas, tukang bersih-bersih, pemandu, ada pengelola, pengunjung dan sebagainya. Itu akan menambah minat, misalnya menambah ini lagi ya, ciri khas atau tadi pertanyaan menambah minat ya, perubahan minat yang ada di yang dulu mungkin tidak terlalu tersohor ya, atau tidak terlalu orang tidak terlalu fokus ke sana ke Pusat Informasi Geologi Marus Pangkep. Sekarang alhamdulillahnya kami sudah kedatangan ya, berbagai pengunjung dari berbagai kategori. Lalu selanjutnya itu peningkatan kunjungan mancanegara seperti yang tadi dijelaskan itu banyak. Dulu mungkin kita jarang kedatangan, jarang sekali lah, hanya 1-2 yang dari mancanegara. Sekarang itu sudah banyak. Lalu peralihan fokus minat yang yang sebelumnya itu mungkin hanya menganggap geologi sebagai ilmu pengetahuan mungkin, tapi sekarang itu sudah menjadi hal yang seksi ya untuk diketahui, untuk dipamerkan, untuk diberitahukan kepada pengunjung-pengunjung bahwa ini loh ada Pusat Informasi Geologi seperti itu. Wow, jadi Geopark Marus Pangkep ini sudah dikunjungi oleh luar masyarakat, kabupaten, bahkan sampai mancanegara ya. Wah, keren banget, aplausnya. Untuk terakhir nih Kak, apakah ada pesan dan kesan yang ingin disampaikan melalui podcast kami, mau itu Geopark Marus Pangkep pelestariannya atau pemberdayaannya, mungkin bisa disampaikan melalui podcast kami. Oke, baik. Jadi untuk teman-teman, adik-adik ataupun masyarakat pada umumnya yang mendengarkan podcast ini, jadi saat ini Kabupaten Pangkep ya, Geopark Marus Pangkep khususnya di Kabupaten Pangkep itu kami memiliki Pusat Informasi Geologi Marus Pangkep yang saat ini di mana Geopark Marus Pangkep kita itu sudah diakui di kalangan mancanegara atau global, khususnya di UNESCO Global Geopark Marus Pangkep. Dengan adanya Pusat Informasi Geologi Marus Pangkep ini diharapkan kami menjadi jembatan atau media penghubung baik itu dalam hal atau dalam bidang edukasi, geowisata untuk semakin meningkatkan kesadaran masyarakat umum ya, untuk kita sama rame-rame atau sama-sama berkunjung ke Pusat Informasi Geologi Marus Pangkep agar kita juga selain mendapatkan ilmu, mendapatkan edukasi di bidang geologi, Geopark Marus Pangkep, kita juga mendukung adanya pelestarian potensi wisata dan geologi hayati dan lain sebagainya
di khususnya kawasan Geopark Manus Pangkep seperti itu. Terima kasih. Oh ya, betul. Jadi teman-teman nih bisa datang bukan cuma buat Iya. foto doang ya, tapi juga Iya. bisa melihat banyak sekali informasi, Betul. ada artefak-artefaknya juga. Betul. Jadi belajar. iya, kami buka tiap hari Ya. mulai dari pukul 8.30 sampai pukul 4 untuk weekdays, weekendnya itu ini ada promo ya? Ya malah nggak ditanya. Tambah banyak. Oke, iya jadi kami buka tiap hari, jamnya sama di pukul 8.30 sampai pukul 4, bisa juga 4 sore, bisa juga lewat-lewat sedikit. Kami terbuka untuk seluruh pengunjung dan seluruh lapisan masyarakat yang berkunjung. Untuk weekend ini juga sama, kami buka dari jamnya sama. Kalau ingin berkunjung bisa langsung datang atau mungkin untuk tanya-tanya bisa menghubungi adminnya, minimal 2 atau 1 kedatangan, seperti itu prosedurnya kami. Nah, jadi dicatat ya teman-teman, kalian bisa berkunjung di jam 8.30 pagi ya Kak? Iya, betul. Sampai jam 4 sore lah. Iya. Nah, waduh, gak kerasa nih kita udah ada di penghujung podcast. Terima kasih telah menonton podcast kami yang bertemakan tentang Geopark Manus Pangkep. Yang tidak hanya berbicara tentang perjalanan bumi selama ratusan tahun, tapi juga berbicara tentang banyak sekali warna pada kultur dan budaya masyarakatnya. Nah, untuk itu teman-teman jangan lupa untuk tetap jelajah Tetap belajar dan tetap bangga dengan keindahan daerah kita. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.